Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah pengaosan ba'da asar menjelang maghrib Musholla Ar-Rahman, bulan suci Ramadan. Di hari ini bahkan hari yang ke-20 kita menjalani puasa di bulan suci Ramadan. Jadi nanti malam itu mulai malam 21. Seperti biasanya kalau malam likuran ganjil berdasarkan hadis Nabi itu turunnya Lailatul Qadar, suatu malam di mana para malaikat ikut turun bareng-bareng mendoakan orang-orang yang sedang beribadah di tengah malam. Lailatul Qadar mulai tengah malam sampai menjelang subuh. Dan iktikaf memperbanyak berzikir, membaca sholawat dan lain-lain. Para jamaah, hari ini hari ke-20 dan marilah kita mulai pengajian ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Para jamaah, sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa dalam satu bulan di bulan suci Ramadan ini pengajian saya bagi menjadi tiga kajian Islam yang mendasar. Yang pertama tentang keimanan dan tauhid, tentang akidah. Yang kedua tentang fikih dan syariah. Dan yang ketiga tasawuf atau akhlak. Sekarang yang kedua, kajian dasar Islam yang kedua yaitu bagian fikih atau syariah. Termasuk membahas apa kajian syariah atau fikih, ya diantaranya tentang bersuci atau yang disebut toharoh. Di dalam kitab-kitab fikih karangan para ulama salaf, ulama kuno itu membagi pembahasan tentang syariah ibadah. Itu yang pertama tentang toharoh dan macam-macamnya air untuk bersuci, untuk berwudu, untuk sholat atau mandi wajib maupun mandi sunnah. Itu yang dimaksud dengan toharoh. Termasuk pembahasan tentang air bagaimana aturan air untuk bersuci dalam Islam. Kemudian juga membahas tentang sholatnya, itu bagian dari bahasan syariah. Sholat, bagaimana sholat yang bisa diterima oleh Allah. Nah, itu bagaimana sholat yang khusyuk,
yang jelas sholat yang diterima adalah sholat yang khusyuk. Tapi bagaimana sholat yang khusyuk itu? Nah, itu perlu dikaji. Puasa, jadi sholat, puasa, zakat yang kemarin sudah dijelaskan sampai pada haji yang mabrur. Kemudian selain sekitar rukun Islam, yaitu kajian membicarakan tentang bagaimana jual beli, mencari nafkah yang berkah, yang halal, yang diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian bagaimana kita berposisi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Sebab kita orang Islam ini tidak bisa lepas dari hubungan dengan pemerintah. Bagaimana sikap kita agar jangan sampai terlalu berpedoman pada ajaran Islam, tetapi juga mempertimbangkan saran dan anjuran pemerintah yang sah. Sebab di dalam Al-Quran sendiri memerintahkan agar kita orang Islam itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri atau pemerintah. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Kemudian juga kajian fikih meliputi juga kajian tentang hukum-hukum dalam Islam. Ada 5 hukum dasar dalam Islam, yaitu wajib, halal, haram, mubah, dan makruh. Itu harus kita ketahui bersama. Dan sumber-sumber hukum Islam, yaitu merupakan kajian dasar Islam bagian kedua. Sekarang bagaimana kita mengetahui hukumnya jual beli? Di dalam Islam sudah diatur tentang jual beli atau berbisnis, berusaha, mencari nafkah untuk keluarga. Itu bagaimana agar supaya bisnis usaha kita itu barokah, dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, sehingga perolehan dari usaha itu untuk makan keluarganya itu mempengaruhi. Sebab ada sebuah hadis yang mengatakan untuk apa, dari mana, bagaimana cara kamu memperoleh harta. Besok di akhirat itu ditanya bagi orang yang kaya setelah digiring di alam mahsyar, dibangunkan dari kubur lalu semuanya digiring ke alam mahsyar, tempat yang sangat luas. Manusia mulai Nabi Adam sampai terakhir semuanya hidup, dikembalikan hidup semuanya untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dahulu
pada waktu hidup di dunia. Makanya hidup di dunia mulai umur 0, 1, 2 dan seterusnya sampai ada yang umur 50, 60, 70 itu tidak enak-enak. Baik tatkala di dunia hidupnya sengsara maupun tatkala di dunia hidupnya gembira, berfoya-foya, bersenang-senang. Besok selama hidup di dunia itu, besok di alam mahsyar ada pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat oleh seluruh manusia. Satu persatu ditanya. Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang setelah ditimbang antara amal kebaikan dan kejelekannya, ternyata yang berat itu amal kebaikannya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang amal kebaikannya itu lebih berat setelah ditimbang daripada amal kejelekannya, maka mereka nantinya ditempatkan di surga Allah. Adapun orang yang timbangannya itu amal kejelekannya lebih berat timbangannya, maka mereka akan menempati neraka hawiyah. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat dia adalah di neraka hawiyah. Tahukah kamu wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu yang namanya neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu neraka yang sangat panas sekali. Sebab di neraka itu ada bagian-bagian yang sedang, ada yang enggak seberapa panas, tapi ada yang narun hamiyah, neraka yang sangat panas sekali. Itu tempatnya orang yang timbangan amal kejelekannya lebih berat. Oleh karena itu besok ditanya juga mengenai harta kekayaannya. Makanya yang didahulukan itu, yang ditanya adalah orang yang tidak punya, tidak banyak masalah, tidak banyak pertanyaan. Orang yang hidupnya menderita, tidak punya apa-apa, itu besok ditanya tidak lama-lama. Tidak usah ditanya dari mana hartamu, wong tidak punya harta. Bagaimana cara kamu memperoleh harta, wong tidak punya harta. Sudah berusaha tetapi tidak saja berhasil, dicoba terus. Memang sudah segitu pembagian rezeki Allah itu sudah dibagi. Orang yang diberi rezeki banyak juga diuji dengan kesabarannya. Orang yang tidak diberi rezeki banyak juga diuji kesabarannya. Bukan berarti yang diberi harta banyak tatkala di dunia itu tidak diuji dengan kesabaran. Apakah lalu bersenang-senang, berfoya-foya, enak-enak makan tidur dan tumpaannya itu enak-enak, lalu itu bukan merupakan ujian kesabaran?
Nah, orang yang tidak memahami seperti ini tidak mengerti bahwa kekayaan itu hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang kaya itu tidak tahu kalau itu dilulu, digonggong, diobral sama Allah, diberi cobaan, coba saya kasih lancar usahanya, coba saya kasih penghasilan usahanya besar-besar, setiap hari besar-besar. Jajal, terima kasih apa enggak, itu ujiannya di situ. Nah, orang yang tidak punya, enggak ada pertanyaan begitu. Coba sabar enggak, saya beri keadaan berkekurangan. Kalau sabar ya besok diberi kabar gembira, yaitu surga Allah. Kalau tidak sabar, ya akibatnya dirasakan sendiri. Sudah dikasih rezeki yang kurang, kok malah tidak bersyukur, tidak bersabar. Jadi walaupun keadaan berkekurangan itu ya tetap bersyukur. Bahwasanya walaupun tidak punya uang tetapi badan sehat. Loh, yang punya uang sakit-sakitan, berobatnya saja jutaan, puluhan dan ratusan juta. Orang yang tidak punya diberi sehat, makan enak, segala makanan dimakan, nikmat sekali. Itulah yang namanya kenikmatan di dunia itu. Jadi kenikmatan di dunia itu pada hakikatnya hanyalah sebentar. Yang kekal selama-lamanya hidup nikmat itu besok di surga Allah. Maka oleh karena itu barang siapa yang hidup sengsara tetapi tetap beribadah, tetap taat perintah Allah, besok akan diberi kabar gembira oleh Allah dengan surga Jannatun Naim. Jadi fabasyiris sabirin, Allah akan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Besok di alam mahsyar antara orang kaya dan orang miskin, pertanyaan dari Allah itu didahulukan orang yang miskin dulu ditanya. Setelah ditanya, orang ini sabar, masuk surga. Lagi ditanya, masuk surga. Sedangkan orang yang kaya itu menunggu 500 tahun di alam akhirat besok. Ini keterangan hadis. Menunggu 500 tahun, gilirannya baru sampai ditanya. Kalau tidak bisa menjawab, yang menjawab itu bukan mulutnya. Yang menjawab bukan mulutnya, tetapi yang menjadi saksi adalah kaki dan tangannya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu dalam surat Yasin. Al-yauma, pada waktu besok itu nanti di alam mahsyar, pertanyaan pertanggungjawaban, nakhtimu, Allah mengunci, Allah menyegel, ala afwahihim, mulut-mulut mereka tidak bisa bicara, tidak bisa bohong, tidak bisa mengelak. Kalau ada pertanyaan dari Allah tentang hidup selama di dunia, yang menjawab itu adalah tangannya. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang berbicara. Loh, kok bisa?
Allah berkuasa membuat tangan setiap manusia berbicara, mengaku. Ada tangan yang mengaku saya dulu tanda tangan palsu sehingga dapat uang miliaran. Ada yang mengaku saya dulu disuruh oleh orang ini untuk mengambil uang yang bukan hak saya, alias mencuri. Ya, mencuri tidak tanggung-tanggung, jutaan, ratusan juta, miliaran, begitu. Nah, itu hukumannya sesuai dengan amal perbuatan kesalahannya. Kesalahannya besar, hukumannya juga berat. Kesalahannya kecil, bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah Maha Rahman dan Rahim. Karena ada uang. Jadi untuk apa kamu mendapatkan harta, dan untuk apa harta kamu tumpuk-tumpuk itu? Apakah kamu untuk enak-enakan, ataukah untuk sodako, untuk menyumbang masjid, musola, madrasah, pondok pesantren, atau menolong fakir miskin, yang semuanya itu dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertanyaannya. Dan dari mana kamu peroleh? Bagaimana caranya? Dari mana kamu peroleh harta itu? Apakah dari barang-barang yang halal atau yang haram? Bagaimana cara memperoleh hartanya? Itu besok tidak luput ditanya satu persatu. Tangannya yang mulut dikunci, tidak bisa mengelak, mau mungkir tidak bisa. Sehingga Allah dengan mudah, kalau orang yang ditanya ini banyak amal kejelekannya, banyak dosa, lebih berat timbangannya. Ketika ditimbang antara perbuatan dosa dan pahala, langsung yang banyak perbuatan dosanya dilempar di neraka haliyah. Nah itu. Jadi manusia tidak bisa mengelak, manusia tidak bisa berbohong kepada Allah. Mungkin sesama manusia bisa dibohongi, tetapi Allah punya saksi, yaitu malaikat Raqib Atid yang metongkrong di pundak kanan dan kiri setiap manusia, mengawasi perbuatan manusia setiap hari, setiap detik. Para jamaah ingkang minulya, jadi itulah bagaimana mencari nafkah yang halal dan berkah. Penting sekali untuk diperhatikan dalam kita hidup setiap hari. Para jamaah, itulah kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pirang menit? Kak, 5 pun 23 tuh. Iki wis dicocok mungkin. Jam. Jadi kesimpulannya, kita hidup di dunia ini sehari-hari bersama keluarga, berusaha menyambung hidup, berikhtiar agar supaya bisa makan untuk anak, istri. Semuanya itu diatur dalam agama Islam, ada aturannya yang baik,
ada aturannya yang benar, tidak boleh ngawur sembarangan, dan juga tidak boleh saling bermusuhan antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain. Bahkan bila perlu, rezeki yang kita peroleh itu harus dibagi-bagi. Bukan berarti saya mencari uang dengan keringat saya sendiri, untuk apa diberikan kepada orang lain. Salahnya orang lain tidak mau kerja keras. Tidak boleh seperti itu. Semua manusia berusaha, semua manusia ingin mendapatkan rezeki. Tetapi keputusan dapat rezeki atau tidak itu adalah Allah yang menentukan. Takdir Allah yang berbicara, bukan usaha manusia. Usaha manusia itu hanya sekedar kebetulan saja, harus dikembalikan kepada Allah. Itu masalahnya. Terkadang orang tidak mengerti masalah ini. Dia merasa hasil usaha keringatnya sendiri, tetapi lalu kemudian menyimpan hartanya, tidak mau dibagi-bagikan kepada orang lain. Nah, itu nanti akan seperti ceritanya Korun. Silakan ditumpuk-tumpuk, pada akhirnya akan ditenggelamkan semuanya oleh Allah. Banyak cerita keluarga yang kaya raya, pada akhirnya bangkrut, habis sehabis-habisnya, tidak punya apa-apa. Nah, itu merupakan pelajaran bagi kita semua, pelajaran yang harus kita pelajari, kita saksikan dan kita pikirkan. Seperti itu yang namanya harta, rezeki, seperti itu. Jadi oleh karena itu, orang kaya tidak boleh sombong, orang yang penghasilannya besar tidak boleh menghina orang yang penghasilannya kecil dengan berkata, dengan mengolok-olok, dengan menghina, kamu tidak kerja dan lain sebagainya. Sementara yang penghasilannya kecil, sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, malah dikatakan kerja jangan wiritan saja, ya tidak dapat rezeki wiritan, yang dapat uang itu ya kerja. Omongan seperti itu, omongannya orang tidak mengerti. Dikira rezeki itu hanya dengan kerja, hanya dengan keringatnya sendiri. Padahal yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu awal mula pertanda orang yang lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang besok hartanya dicabut, diambil, sehingga dia dalam keadaan bangkrut. Karena apa? Karena waktu hidup di dunia rakus, ingin mendapatkan yang sebanyak-banyaknya, sedangkan teman, tetangga, saudaranya disingkirkan, disikut. Jangan sampai kaya seperti saya, jangan sampai jadi sugih seperti saya. Itu hati yang jahat sekali. Semestinya harus saling bantu-membantu, saling bersahabat, bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, bukan malah bermusuhan, bersaing tidak sehat, ilok-ilokan, jor-joran, hina menghina, fitnah memfitnah, hasud menghasut. Semua itu adalah kelakuannya setan. Dan siapa yang mengikuti setan, ya besok tempatnya ya ikut bersama-sama dengan setan, masuk ke jurang api neraka. Para jamaah ingkang minulya, katenlah
ngaosan sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri ihdinas siratal mustaqim. Kirang langkung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.